Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan tutorial kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan belajar tentang koneksi database dengan SQLite. Sebelum rekan-rekan memulainya, untuk bantuan, silakan rekan-rekan semuanya menginstal SQLite Browser. Silakan kunjungi Google, kemudian ketik SQLite Browser. Oke, di sini rekan-rekan semuanya SQLitebrowser.org. Silahkan rekan-rekan semua menginstal aplikasi ini atau menginstal software ini digunakan sebagai bantuan untuk melihat database SQL yang telah kita bikin. Oke, silahkan rekan-rekan semuanya persiapkan proyek rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah button. Di sini saya drag di sini. Rekan-rekan semuanya, sebelum Anda memulainya, silahkan rekan-rekan semuanya menginstal dulu modul yang akan digunakan di dalam SQLite. Seperti biasa, untuk menginstal, silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian project, kemudian klik pada manage NuGet package, kemudian rekan-rekan semuanya silahkan menginstal modul dengan nama system.data.sqlite.core. Jadi rekan-rekan silahkan menginstal modul ini. Oke, setelah terinstall, saatnya kita lakukan codingan di VB.NET kita. Oke, pertama-tama silahkan rekan-rekan semuanya membuat sebuah koneksi. Oke, tapi sebelumnya kita import dulu modul yang telah kita install dari NuGet package tadi. Kita bisa import system, kemudian data, kemudian SQLite. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita bikin variabel untuk koneksinya, dim con as SQLite connection. Oke, seperti ini, sama dengan new SQLite connection, kemudian dalam kurung. Kemudian di sini kita tuliskan perintahnya. Di sini adalah data, kemudian source, kemudian di sini adalah nama database-nya. Di sini saya tuliskan latihan.db. Kemudian versinya adalah versi 3. Oke, rekan-rekan semuanya, kita sudah membuat sebuah koneksi di dalam SQLite. Kemudian nama database-nya adalah latihan.db. Oke, sekarang akan kita lakukan sebuah event di dalam button 1. Di dalam button 1 titik klik. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah database. Untuk membuat database, kita gunakan perintah SQLite connection, kemudian create file. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini path dari database-nya. Dan di sini saya akan menggunakan latihan.db. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Dengan sedikit baris ini, kita sudah bisa membuat sebuah database dengan nama latihan.db. Sekarang coba kita praktekkan rekan-rekan semuanya. Kita start, kemudian ini kita apply. Oke, sekarang kita cek di dalam folder. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada file bernama latihan.db. Ketika ini kita buka, isinya adalah kosong karena di sini kita belum melakukan apapun. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah tabel. Kita tambahkan button baru digunakan untuk menambahkan sebuah tabel. Oke, di sini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita lakukan pada event button 2 titik klik untuk membuat sebuah tabel. Oke, untuk membuat tabel kita bisa melakukan sintaks seperti ini. Dim SQL as string sama dengan di sini kita tuliskan string untuk membuat sebuah tabel. Kita bisa menggunakan create tabel, kemudian nama tabelnya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat tabel dengan nama. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan fieldnya. Pertama adalah nama. Kemudian di sini akan saya gunakan varchar. Kemudian berapakah jumlah varcharnya? Di sini saya akan gunakan 20. Kemudian kita kasih koma dan di sini saya akan menggunakan alamat. Kemudian di sini kita gunakan teks. Kemudian kita koma lagi. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan umur. Kemudian kita tuliskan integer dengan menggunakan int seperti ini. Kemudian kita panggil koneksinya con.open seperti ini. Con open ini digunakan untuk membuka koneksi. Karena kita membuka, maka kita juga berkewajiban untuk menutup. Kita bisa menutupnya dengan con, kemudian close. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk membuat komennya. Di sini, dim comment as SQLite comment sama dengan new SQLite comment. Kemudian dalam kurung, kemudian kita panggil perintah dari SQL-nya. Kita gunakan SQL di sini, kemudian kita panggil koneksinya, con. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini kita eksekusi comment, kemudian execute non query. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Kita klik pada button 2. Oke.
Sekarang kita coba kita buka database-nya. Ini kita buka dengan Notepad terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini sudah ada data-data di dalam latihan.db. Tetapi rekan-rekan semuanya, di sini tidak terbaca karena format dari file ini adalah SQLite. Jadi kita akan membutuhkan aplikasi yang saya rekomendasikan tadi, yaitu dengan menggunakan DB Browser. Oke. Kemudian coba kita buka di sini, file, kemudian open database. Oke, kemudian kita cari di manakah letak database kita tadi. Oke, di sini rekan-rekan semuanya latihan.db. Oke, di sini rekan-rekan semuanya tabelnya adalah tabel nama, kemudian kita browse data. Di sini sudah ada field nama, kemudian alamat dan juga umur. Sepertinya saya kurang menambahkan satu, yaitu adalah ID. Biasakan rekan-rekan semuanya ketika kita membuat sebuah tabel, maka di bagian field pertama ini adalah ID. Dan di sini saya belum menambahkan ID, jadi saya akan mencoba untuk mengganti database tersebut. Oke, di sini akan saya coba hapus latihan DB-nya. Ini saya close terlebih dahulu. Kemudian di sini akan saya coba delete. Oke, kemudian di sini kita tambahkan ID, kemudian integer, kemudian kita kasih koma seperti ini. Oke, kita jalankan. Karena saya sudah mendelete-nya, maka saya akan membuat lagi. Saya klik pada bagian button 1 ini. Oke, sudah terbuat. Sekarang akan saya coba untuk klik pada button 2 untuk membuat tabel nama. Klik. Oke, sekarang kita coba kita buka dengan menggunakan SQLite Browser, file, open database, kemudian kita buka latihan.db. Oke, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini sudah ada ID, nama, alamat, dan umur. Sekarang akan kita coba bagaimana cara menambahkan data di dalam tabel tersebut. Oke, kita tambahkan button lagi. Kita drag di sini. Kemudian kita lakukan double klik untuk membuat event di dalam button 3 titik klik. Sekarang kita tentukan dulu perintah dari SQL-nya. Perintah SQL-nya mirip dengan sintak ketika kita membuat sebuah tabel. Oke, di sini kita tuliskan dim SQL as string, kemudian sama dengan, dan di sini perintahnya bukan create tetapi insert, kemudian into, kemudian kita isikan tabelnya. Di sini adalah tabel nama, kemudian dalam kurung, kemudian kita tentukan field yang akan kita isi. Di sini ID, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian umur. Kemudian di sini adalah value dari data yang akan kita kirimkan. Semisal di sini ID-nya adalah 1, kemudian di sini namanya adalah Agus, kemudian alamat saya akan isikan Jogja, kemudian umurnya saya isikan 10. Rekan-rekan semuanya, ketika tipenya adalah string, char ataupun teks, kita bisa menggunakan tanda kutip 1 seperti ini. Ini digunakan untuk tipe seperti char, teks, string, dan sebagainya. Kemudian karena ini adalah integer, maka kita bisa menggunakan tanpa tanda petik. Oke, setelah itu kita gunakan di sini. Kita copy saja di sini rekan-rekan semuanya. Comment SQLite comment, kemudian kita panggil SQL-nya, kemudian ini adalah koneksinya. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita klik pada button 3. Kita klik. Oke, sekarang kita coba buka di sini rekan-rekan semuanya. Apakah datanya sudah berhasil kita tambahkan? Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini sudah ada data baru, yaitu ID-nya adalah 1, kemudian nama Agus, alamat Jogja, dan umur adalah 10. Itulah bagaimana cara menambahkan data atau insert data di dalam SQLite. Sekarang akan kita coba menambahkan satu data lagi rekan-rekan semuanya. Di sini akan saya gunakan ID-nya adalah 2. Kemudian di sini saya tuliskan Burhan, kemudian alamatnya Jakarta, kemudian di sini umurnya adalah 20 tahun. Oke, kita jalankan lagi. Kemudian kita apply pada button 3 ini, kemudian kita cek dalam DB-nya. Oke, di sini rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini sudah ada data baru, yaitu ID 2 Burhan Jakarta 20. Langkah selanjutnya akan kita coba untuk menampilkan semua data di dalam SQLite.